Hai, perkenalkan namaku Isti Anindya. Sepertinya aku lebih dikenal sebagai ubinya Aya, yaitu seorang gadis kecil yang tumbuh dengan spektrum autismenya. Nah, pada serial Autism Story ini, aku akan banyak bercerita tentang apa itu Autism Spectrum Disorder, serta pengalaman-pengalamanku membersamai anak dengan spektrum autisme. So, semoga tayangan ini bermanfaat ya. Jangan lupa di-like, di-share, di-komen, dan di-subscribe. Selamat menyaksikan. Nah, di episode pertama dengan judul Apa Kabar Anak Autisku? Kuy, simak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mama, halo papa. Kembali lagi kita di Cerita Ya Autism Story. Nah, kali ini kita beneran bikin serial Autism Story, yang mana ini nanti ada episode-episodenya. Kita akan banyak bercerita terkait Autism Spectrum Disorder dan juga mengupdate perkembangan Aya. Nah, untuk di episode pertama ini, karena kita udah lama banget nggak bikin konten YouTube, kita pengen sedikit update perkembangan Aya. Karena kan YouTube ini dibuat kalau nggak salah Februari 2019, yang mana ini sudah mau 3 tahun. Otomatis kalau teman-teman nonton dari vlog pertama yang ini, nah ini kan tentang waktu itu awal-awal Aya baru terdiagnosis ya autisme, karena dari 2 tahun itu jatuhnya suspek ya, masih diduga gitu. Dan ketika usia 5,5 tahun itu sudah jatuh diagnosis Autism Spectrum Disorder. Nah, kalau mungkin pengen nonton, nih ada vlog yang ini nih kayaknya nih, mungkin bercerita tentang awal mula Aya terdiagnosis autisme. Nah, perkembangannya setelah 3 tahun, alhamdulillah sebenarnya kurang lebih 3 atau 4 bulan yang lalu Aya udah dinyatain lulus terapi dasar, yaitu terapi sensori integrasi dan juga terapi wicara. Nah, soal apa itu terapi sensori integrasi dan wicara ada di sini. Ya, boleh ditonton. Nah, kita sekarang ini lagi evaluasi sebenarnya kurang lebih 4 bulanan ini. Nanti kebetulan besok banget akan kita pengen ngobrol sama dokter, tim dokter, terapis juga yang menangani Aya, apakah benar Aya ini sudah tidak membutuhkan terapi lagi. Nah, sedangkan sekarang ini dia masih menjalani terapi pedagogik, yaitu terapi belajar ya. Sebenarnya bukan terapi belajar ya, jadi kayak apa ya, seni dalam belajar gitu. Jadi kayak terapinya itu lebih pendekatannya ke materi-materi pelajarannya Aya. Nah itu. Terus selanjutnya, kenapa sih kita nggak bikin konten nih? Karena memang saya terutama 2 tahunan ini fokus banget buat sekolahnya Aya, dan belakangan memang sedang bergulat gimana nih cara ngebantu Aya bisa menjalani kurikulum di sekolahnya dengan baik gitu. Jadi memang kurang ada waktu sebenarnya membuat konten seperti ini. Nah, tapi kali ini karena banyak juga yang mulai bertanya di Instagram saya terkait perkembangan Aya, nggak ada salahnya juga saya bikin konten ini. Semoga bisa menjadi cerita yang menyemangati papa mama di rumah. Saya percaya nih, mama papa yang nonton konten YouTube kita dari awal sampai sekarang, ataupun yang mengikuti kami di Instagram, itu sebenarnya pengen tahu banget sebenarnya anak autis itu seperti apa, terutama Aya. Gimana sih dia sehari-hari gitu ya. Nah, sebenarnya Aya itu sama dengan anak-anak yang lain ya, kesehariannya belajar, main, makan, tidur. Nah, tapi yang membedakan sebenarnya adalah bagaimana dia mengekspresikan emosinya untuk saat ini ya. Yang sedang saya perhatikan banget adalah Aya agak kesulitan mengelola emosi gitu ya. Jadi ketika dia tidak suka, ketika dia merasa apa yang dia inginkan tidak didapatkan, nah itu biasanya muncul perilaku-perilaku ya semacam ngamuk-ngamuk, marah-marah, protes-protes kayak gitu. Itu udah mulai kelihatan karena sekarang usianya sudah 8,5 tahun, ya mau 9 tahun. Nah, ini yang menjadi tantangan di usia anak autis yang di atas 8 tahun mungkin ya, bagaimana mengelola emosinya. Terus kalau soal kemandirian, alhamdulillah dia sudah bisa toilet training benar-benar sendiri, kayak buang air besar dan buang air kecil sendiri. Walaupun sebenarnya biasanya kalau buang air besar aku suka koreksi lagi sih apakah udah pakai sabun dan dibersihkan dengan seharusnya gitu.
Terus kalau untuk pakai pakaian udah bisa pakai pakaian sendiri dan milih pakaian sendiri. Jadi kayak udah nggak bisa banget saya tuh aduh pengen lucu ya bajunya, beli ya buat ayah, itu udah nggak bisa banget karena dia udah bisa milih dia mau pakai baju yang mana, udah bisa milih dia mau beli baju yang mana. Jadi suatu saat itu dia masukin apa yang dia ingin beli di keranjang Shopee ya, jadi ngambil handphone saya, terus ternyata dia pengen jajan online gitu ya. Terus perkembangan ayah lagi, sekarang dia sudah kelas 2 SD, ikut kurikulum 2013, kurikulumnya sama dengan teman-teman tipikal, tapi di sekolahnya ada departemen inklusi yang memfasilitasi kalau misalnya ayah mengalami hambatan-hambatan. Nah, sejauh ini hambatan ayah adalah yang paling dasar adalah keterbatasan dia memahami model-model soal ujian gitu ya, karena memang anak autisme itu terbatas dalam komunikasi, kemampuan bahasa, sehingga ketika ujian itu memang harus ada soal-soal yang sedikit dimodifikasi untuk supaya ayah bisa lebih paham apa sebenarnya yang ditanyakan gitu ya. Karena mungkin bisa jadi dia itu ngerti, tapi karena dia nggak paham bahasanya atau pertanyaannya, jadi dia bingung. Nah, biasa itu berujung dengan marah-marah dan ngamuk-ngamuk gitu ya, karena memang sedang fasenya seperti itu. Alhamdulillah kelas 1-nya sudah berjalan dengan lancar, hasilnya memuaskan walaupun prosesnya menangis. Prosesnya penuh dengan frustasi, galau dan lain-lain. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa kepoin langsung kayak apa sih prosesnya itu. Saya bikin banyak banget story-story di Instagram saya di sini. Ini contoh salah satu story-nya. Terus juga ada beberapa di IGTV-nya juga ada beberapa proses waktu ayah ujian seperti apa dan lain-lainnya. Mungkin mama papa membutuhkan informasi ini, butuh melihat langsung anak autis itu seperti apa, monggo cekidot langsung ke Instagram saya di @istianindia. Terus kalau kita mau belajar bareng, kita bisa belajar bareng di @peduliasd. Sekarang saya dan teman-teman lagi membangun platform namanya @peduliasd. Teman-teman bisa follow nanti @peduliasd. Nah, di sini kita jadi media edukasi untuk mengedukasi orang tua dan masyarakat secara umum tentang apa itu autism spectrum disorder, dan edukasi itu based science ya teman-teman. Kita akan mencari informasi yang memang tervalidasi, jadi menghindarkan mama papa mendapatkan informasi hoax atau disinformasi. Nah, Peduli ASD nih juga bisa dikontak nih nanti, misalnya mama papa pengen kepo, ini tuh benar nggak ya gitu, kita bisa bantu cari dan mencarikan bukti-bukti evidence based medicine ataupun evidence based science-nya. Jadi saat mama papa mendampingi anak dengan autism spectrum disorder, tapi juga dengan rules yang mungkin lebih safety seperti itu. Nah, selain itu kita juga adain workshop tentang sekolah, tentang kemandirian anak autis dan lain-lain. Yang ini contoh workshopnya, dan kita udah ada berapa batch. Spesialnya di sini kita nanti nge-zoom bareng, terus cuman 5 peserta aja. Jadi kita benar-benar cerita, benar-benar tanya jawab, dan itu lebih clear sih, karena sejauh ini kan banyak ya mama papa yang komen di YouTube, terus saya tuh kurang gercep untuk membalasnya ya, bukan kurang gercep lagi sih, karena memang saya berusaha menjawab sesuatu itu sebenarnya harapannya memuaskan gitu, tapi ternyata ya itulah manusia ya mama papa. Nah, begitu juga di DM nih, banyak sekali orang tua yang bertanya kepada saya, kadang saya merasa tidak puas menjawab hanya dalam bentuk teks. Nah, maka dari itu Peduli ASD memfasilitasi saya untuk ngobrol langsung dengan parents, untuk bertukar pikiran dan ngobrolin apapun itu. Di sini kita lebih ke story, pengalaman, terus kita kaitkan dengan science. Jadi nggak yang expert gimana gitu ya, karena saya juga masih belajar dan saya juga bukan siapa-siapa. Mungkin kebetulan ya hanya agak suka baca aja tentang autism spectrum, dan sangat senang sekali bisa berbagi dengan mama papa sekalian di rumah. Nah, kalau penasaran apa sih Peduli ASD, bisa di follow ya nanti di sini @peduliasd.
Oke, Mama, Papa, mungkin itu aja yang bisa saya bagi di episode pertama ini tentang update terbaru perkembangan Aya seperti apa. Semoga bermanfaat dan juga tadi juga bisa ikut nge-follow di Instagram @peduliasd untuk mendapatkan informasi-informasi dalam bentuk teks atau mau ikut workshop, ada kelas virtual, terus juga ada Instagram live-nya dan lain-lainnya untuk informasi yang lebih update. Kalau di YouTube memang kadang nggak terlalu seresponsif di Instagram. Nah, selanjutnya di episode kedua, ketiga dan lainnya kita akan banyak membahas tentang autism spectrum disorder dan juga tentang mengaitkan tentang perkembangan atau pengalaman saya sendiri sebagai orang tua dengan anak autisme. So, tetap stay tune di program ini di Autism Story yang semoga langgeng berepisode nanti ya. Kita nggak pernah tahu di ujungnya seperti apa, dan semoga saya juga semangat untuk sharing dan cerita dengan mama papa yang memiliki anak dengan autism spectrum disorder. Terus juga apalagi ya semoga saya semangat sih karena memang jujur nyambi melakukan banyak hal itu cukup melelahkan, tapi ketika berbagi itu sebenarnya juga hal yang membuat kita senang karena kita bisa berbagi, bisa bersama-sama berjalan bersama-sama, meskipun mungkin tujuan kita berbeda, setidaknya saat ini kita masih ada di jalan yang sama. Entah di ujungnya nanti ada yang belok ke kanan, lurus gitu ya, mengkol sedikit, nah itu kita nggak tahu. Tapi yang penting kita sama-sama menyemangati, sama-sama saling mensupport. Meskipun di dunia perautisan itu banyak pro dan kontra, baik itu cara terapi, baik itu cara makan dan lain-lain, itu kita tepikan dulu, kita singkirkan hal-hal yang membuat kita menjadi terkotak-kotak. Kita bareng-bareng di sini belajar bareng-bareng buat lebih mengenal apa itu autisme, dan yang paling penting buat lebih mengenal anak kita. Karena perjalanan masih panjang, kalau kita nggak ngerti kita naik bus apa dan kita nggak ngerti yang duduk di sebelah kita siapa, maka itu akan sangat ya gitulah. Oke, terima kasih. Jangan lupa dukung kami terus. Semoga kita bisa bareng-bareng belajar di sini di serial Autism Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode kedua.